deh lo, nggak tahu hukum. Kasian banget hidup lo, gara-gara nggak kesampean pengen lebaran sama gue dan istri, jadi marah-marah nggak jelas. Ngaca sama diri lo sendiri, istri gue SH, lulusan sarjana hukum. Emang lo cuman lulusan SMP doang, anak nggak tahu diri, cuman lulusan SMP, nggak ada prestasi, di blacklist sama PH Production House, bikin malu keluarga. Bismillah, alhamdulillah bisa mempertemukan Bang Sunan Kalijaga SH dengan keluarga Haji Faisal dan Dewi. Mungkin teman-teman semua bisa klik aja di bio aku ya. Aku masukin YouTube aku untuk video lebih lengkapnya. Aku bingung juga tadi mau masukin video panjang. Bismillah, one step close. Bantu doa terus ya semua teman-teman tersayang. Kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah saat ini. Saat ini semua tujuan kami mencari jalan keluar yang terbaik untuk Galah. Kalau soal itu kan semuanya masih atas nama Galah. Saya sendiri aja tidak berani saya ngusik-ngusik. Saya sendiri, walaupun saya tinggal di sini sekarang, tidak berani saya ngusik-ngusik. Semuanya itu saya yang masih, artinya umpamanya ada hal-hal lain ya. Umpamanya katakanlah buat duit baby sister atau buat beli apa itu yang punya almarhum nanti kan bisa dibuktikan itu nanti suatu saat. Nah, bisa dibuktikan nanti di suatu saat itu bahwa semuanya itu masih terkontrol. Artinya pendek kata masih terkontrol. Duit di bank kalau ada, nih rekening, nih tabungan. Atas nama Vanessa, nih tabungan. Kan jelas kan. Duit itu jelas keluar masuk. Kalau umpamanya masalah nanti kalau sudah clear semuanya, jelas kan ini barangnya, percayalah sama saya deh, enggak deh, ya, aman. Transparansi Pak Haji ya. Iya. Tidak ada ditutupi. Saya orangnya enggak begitu, orang saya deh, percayalah sama saya. Iya. Harapan saya. Baik, soal enggak usah kalian ragukan. Dia tanya aja paling, KTP-nya enggak ada. Vanessa tuh enggak ada KTP, hilang KTP-nya. Oh, hilang KTP-nya di sana. Banyak juga yang hilang lah. Oh, di sana KTP nggak ketemu. Kalau minta KTP nggak ada, kemana? Pas itu ya? Hah? Pas kejadian? Pas kejadian, nggak tahu, nggak ada. Sampai sekarang saya cari KTP nggak ada. Ya kalau soal itu nggak perlu lah kita sebut ya. Kenapa? Kan nggak ada dia datang ke sini menanyakan itu nggak ada. Ya nggak mungkin dong. Iya. Segini kan nggak mungkin dong. Kan harus datang. Kan datang mamanya Pak saya minta ini kan begitu. Dan tentu ada dasarnya. Dasar hukumnya tentu ada. Semua itu kan dasar hukum. Kenapa? Karena semuanya kan masih atas nama Galah nih sekarang semuanya. Paling kita nanti kalau seandainya ada jatah menurut agama berapa persen, itulah setelah diinventaris semuanya. Jatah semua. Diinventaris semuanya kan. Nah berapa? Kalau memang ada punya hak hak orang tuanya Panes, ya kan saya berikan. Ada hak siapa lagi ya saya keluarkan lah. Bukan saya yang mengeluarkan, kita itu dikeluarkan. Nah, mungkin lah itu semuanya itu gelap semua. Bagaimana sih itu gelap, jadi saya antam kromo aja ya ilah, enggak mau saya begitu mah. Saya di sini hanya menjaga aja sekarang nih, menjaga segala aja saya sini. Menjaga Galah agar jangan terganggu pertumbuhannya, agar benar-benar diawasi. Itu aja saya sini. Bukan saya di sini sekarang umpamanya apa yang ada di sini saya hantam semua, bukan, jangan salah saya. Apa yang minta ke sini? Di sana katakan datang kemari. Siapa yang datang? Pengakuan saya seperti itu kemarin. Ya, enggak ada. Berarti tidak benar apa aja ya? Enggak ada yang datang sini. Atau mungkin ditemuin Puji atau keluarga yang lain? Allahu alam lah ya, pasti ngomong lah dia sama saya. Pasti ngomong lah anak saya sama saya. Ada yang datang? Itu gimana sih? Ada di rumah Pak Faisal di sana. Saya nggak tahu siapa yang pegang, kemungkinan dari adik-adiknya. Bapak tahu dari mana? Dari tantenya Vanessa waktu selesai pemakaman, kecelakaan di sana kan dimasuk dari plastik itu diserahkan ke keluarga Pak Faisal. Oke. Kalau barang-barang yang lain kan mungkin itu menunggu keputusan pengadilan ya Bang. Kalau mengenai harta selebihnya tuh ya saya serahkan sama Bang Sunan. Tapi kalau yang barang yang sekarang ini barang yang setelah kecelakaan itu, yang kecil-kecil aja yang dulu kecil, lah. ya. yang emang haknya Pak dompet, Dodi. Ya, bukan terus, haknya keluarga sana kan begitu. Buku rekening, terus ATM-nya itu kan belum pernah dikasihin ke saya. Ya kalau saya mau banyak nih, tapi Bang Sunan kan cuman hanya itu aja dulu deh, KTP sama handphone. Tapi kalau mau diurut kan banyak, ada ATM.
Ya, hari ini emang lamaran Jojo pada tanggal 26 Desember ya. Ya, kami cukup bahagialah. Soalnya dalam lamaran tadi kan kita hanya sekedar mengadakan pertemuan dua keluarga, antara keluarga besar Sania Junianata dengan Jonathan Christie. Tujuannya adalah satu, karena mengingat Jonathan sudah berhubungan cukup lama, 4 tahun 7 bulan lah, atau kurang lebih 5 tahun lah. Jadi mungkin sudah saatnya untuk melangkah lebih jauh lagi hubungannya, yaitu berupa ikatan lamaran atau ya ikatan lamaran lah itu. Seorang ayah ibaratnya sudah mau melepaskan anaknya nih. Nah, ada rasa bahagia dan sedih nggak sih Om untuk kayak ibaratnya? Ya pasti adalah namanya, tapi bahagia sih. Saya ambil dari bahagianya, karena bahagianya apa? Dia kan sekarang sudah mulai dewasa, sudah mau mempunyai mungkin teman hidup. Ya, tapi saya berpesan sama dia mungkin untuk sementara ini konsentrasikan kamu dulu di prestasi lagi lah. Nah, ini hanya mengikat untuk lamaran, mengikat supaya kamu lebih tenang, maupun Sania juga lebih tenang, ada kepastian. Tapi untuk kedepannya mungkin Jonathan masih masih berharap untuk berprestasi dengan dukungan Sania juga. Kalau rencana pernikahan tetap Om kembalikan ke antara Jonathan dan Sania. Mungkin juga Jonathan masih punya impian lah, masih punya impian untuk berprestasi. Mungkin juga kan dia harus ikutin Olimpiade. Mungkin kalau Olimpiade kan masih tahun 2024. Mungkin kalau bisa dia lakukan mungkin di tahun 2024 mungkin baru terpikir untuk itu. Karena Jonathan kan harus konsentrasi latihan, dan saya rasa Sania juga mendukung banget. Sania juga punya kesibukan. Jadi masing-masing punya kesibukan. Jonathan harus tetap berlatih agar dia tetap bisa memberikan terbaik buat bangsa dan negara ini. Begitupun Sania, dia bisa berkarir di bidangnya. Jadi mereka harus saling isi lah. Saya yakin ya itu. Berarti targetnya di 2024? Ya mungkin ya Om mungkin nanti kembali lagi ke antara Jonathan dan Sanianya. Nggak ada niatan kayak di tahun depan gitu? Belum, karena kan Sania juga sekarang dia juga masih sibuk, masih memikirkan pekerjaan dia. Om yakin Sania sama Jonathan udah merencanakan di waktu-waktu yang nggak dekat ini. Oke. Enggak, dia hanya keluarga kita aja, keluarga besar saya dan keluarga besar keluarga dari Sania Junianata. Kalau nggak salah Sania Junianata ya, Sania Junianata dari keluarganya. Harapan kedepannya Om untuk Jonathan sendiri siapa? Harapan ke depan Om setelah ini harus konsentrasi berlatih dengan giat. Karena apa? Pertandingan sudah menunggu nih. Pertandingan mungkin masih banyak. Ada All England, ada sebentar lagi juga mungkin Asian Games. Tahun 2022 mungkin udah Asian Games. Thomas Cup udah 2022 lagi nih. Nah, itu dia harus benar-benar fokus ke situ. Jadi dia harus tambah semangat latihannya dan tanggung jawabnya harus tambah. Mudah-mudahan setelah dia ada lamaran dan sudah menjadi tenang, saya yakin dan saya harap dia bisa memberikan yang terbaik. Punya merasa percaya diri bahwa dia sudah menjadi calon istri, sudah ada calon istrinya. Jadi mungkin menurut Om dia akan bisa lebih bertanggung jawab lagi, baik dalam prestasinya, karena kan waktu itu sebentar. Tinggal waktu beberapa tahun lagi dia berprestasi. Mungkin setelah lamaran ini mudah-mudahan Om yakin dia bisa lebih bertanggung jawab dalam segala hal, terutama dalam prestasinya. Dia akan lebih tenang lagi dan akan bisa berprestasi mudah-mudahan. Mungkin orang yang seperti apa sih mungkin yang di mata Om sendiri, mata ayahnya sendiri mungkin? Dia di mata Om, dia sosok anak yang baik lah, anak yang baik, anak yang selalu peduli akan orang lain, peduli akan lingkungan lain, peduli dengan kesusahan orang lain, dan dia yang paling penting dia selalu berkata bahwa dia harus selalu menjadi berkat buat orang lain. Itu yang Om senang buat dia. Jadi dia lebih memberikan yang terbaik buat orang lain dan menjadikan berkat buat orang lain. Ya, kemarin kita udah lihat alhamdulillah timnas Indonesia masuk ke final setelah di second leg atau pertandingan kedua melawan Singapura kita menang 4-2. Deg-degannya minta ampun, gue lebih deg-degan nonton kemarin 4-2 dibandingkan deg-degan waktu mau akad nikah depan penghulu.
Sumpah, atau pulang ngaji atau kecil dulu pulang lewat kuburan mau ke rumah. Itu mah gila banget, kejar-kejaran angka dan lain sebagainya. Optimis sih menang gitu, tapi nggak tahu sedramatis itu. Kalau lihat catatan rekor dari penyisian pertama Indonesia bagaimana lawan Laos, lawan Kamboja atau lawan Malaysia, menangnya meyakinkan. Cuman kemarin mungkin Singapura juga sedikit punya penawar racunnya kali ya, sehingga kok agak ribet anak-anak atau beban ya. Tapi ya udahlah, apapun disyukuri, alhamdulillah. Kalau performa pemain kan, pemain Singapura juga ngakuin, dan ASEAN pun di Asia tahu itu bahwa jauh. Kalau menurut gue satu tingkat kita di atas Singapura. Mau mereka ada naturalisasi kayak mau enggak segala macam, skill individu, materi pemain, kerja sama tim, strategi taktik segala macam, Indonesia di atas. Apalagi pas perjalanan pertandingan ya, Singapura mengakhiri pertandingan dengan 8-9 pemain, ada 3 orang kartu merah bahkan. Nah, tapi mungkin apakah adik-adik ini, kalau ngomong masalah capek, semua pemain capek di turnamen ini. Singapura juga beban sebagai tuan rumah ya, pressure mereka juga pasti tuntutannya tinggi. Pun Indonesia yang cuma di AFF ini spesialis finalis, karena runner up melulu. Jadi gua rasa materinya bagus, kita segala macam. Memang kemarin Dewi Persik itu maksudnya adiknya Dewi Fortuna mungkin ya. Dewi Fortunanya kemarin dia berpihaknya di akhir-akhir lah, gitu, akhirnya masih milik kita. Gitu. Ya, penampilan dari coach Opa ya, kalau kita menyebut pelatih kita karena dari Korea, Opa Sintayang, memang waktu pemilihannya dulu menuai banyak kontroversi. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ya plus minus lah. Karena sebelumnya juga PR-nya begini, sebelumnya kita ditangani sama Luis Milla. Ini pemain dari pelatih dari Spanyol, nama besar. Kira-kira STY ini Sintayang bisa oke nggak ya gitu. Prestasinya ternyata ini membuktikan sama dengan Ivan Kolev, Alfred Riedel, Peter White ya, pelatih-pelatih sebelumnya yang membawa ke final AFF. Tapi tidak satupun yang belum memutus kutukan juara. Belum sampai saat ini. Jadi mudah-mudahan STY ini melepaskan dahaga lah. Nyeplos satu aja bawa piala gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau saya mah favorit ya. Dari awal penampilannya kalau saya lihat penyisian Witan Sulaiman. Kebetulan pemain dengan nomor punggung sama, favorit sama saya 8. Ya, Witan Sulaiman mungkin jadi semakin matang ketika bermain di Eropa ya. Setim dengan Egy Maulana Fikri di Europe. Tapi permainannya ini pemain memang beda kalau gue lihat ini, bukan tanpa mengesampingkan yang lain ya. Kiper kita Nadeo juga cukup bagus ya. Tapi Witan ini kalau saya pribadi, ini pemain pinter main bola. Kalau bisa main bola banyak. Tapi kalau pinter main bola, jadi udah komplit tuh. Jadi bagaimana visinya, misinya, reading the game, ya, membaca permainan. Jadi nggak cuman pandai mengeksekusi cetak gol, tapi buka ruang, kemudian memberikan asis atau umpan matang. Ini gokil banget pemain. Jadi gerakannya liar. Jadi nggak cuman orang nakutin golin aja. Itu pemain bagus, enggak. Narik perhatian pertahanan musuh, motivator motor di timnya. Istilahnya gini, ini pemain punya fungsi banget untuk tim. Banyak pemain juga yang gini, sekedar jago secara individu banyak. Wow, hebat secara individu, tapi tidak kontribusi untuk tim. Nah, Witan Sulaiman kalau menurut saya pribadi ya, komplit lah semuanya. Kehadirannya, kalau ingin mematikan ya dia. Rahmat Irianto juga cukup bagus, komplit dari awal. Kemudian juga satu defender Indonesia itu yang bagus, Angga ya. Itu juga interceptnya bagus. Ricky Kambuaya juga cukup baik. Artinya stabil. Semoga tidak anti klimaks di final nanti. Kalau saya pribadi sebagai masyarakat pencinta sepak bola Indonesia, sama doanya sama yang lain. Semoga Indonesia bisa bawa pulang piala. Nggak pernah nih AFF nih 6 kali atau 7 kali masuk final, runner up melulu gitu ya. Kalau masalah evaluasi, Sintayang dan teman-teman pelatih ya, lisensi A, B, C, Pro di Indonesia banyak. Tapi kalau saya pribadi, kita belum tahu lawannya Vietnam atau Thailand. Kemarin Thailand kakinya separuh udah sampai di final. Karena udah menang di leg pertama, tinggal leg kedua nih. Vietnam bisa balikin nggak? Defisit 0-2 kalau nggak salah ya. Macan Asia berdua itu, banyak yang bilang final prematur. Thailand Vietnam tuh kita diuntungkan sama Singapura. Mau tuan rumah, sejarahnya sih sama Singapura sih kita banyak menang aja. Gitu aja. Dibanding Vietnam sama Thailand, deg-degan Pak, asli kalau itu mah. Nah, paling evaluasinya
banyak Sintayong udah banyak melakukan recovery aja. Semoga anak-anak stamina-nya cukup bisa balik ya. Karena pertandingan yang begitu ketat, stamina-nya itu aduh bener-bener recovery. Tim fisioterapinya, tim medisnya itu gila-gila. Makannya, istirahatnya itu benar-benar gila. Semoga benar-benar bisa evaluasi cukup baik lah. Mudah-mudahan teamwork dijaga, kekompakan tim dijaga ya. Semoga bisa memberikan hadiah penutup tahun yang indah untuk Indonesia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.